Shalom Jemaat Mount Olive Family yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kita boleh ada saat ini dengan segala keberadaan kita saat ini, sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, mari kita sungguh-sungguh mengamini hal ini, bahwa Tuhan Yesus adalah selalu baik, selalu baik. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, biar Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan, untuk kami selalu melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami selalu melihat kasih-Mu, untuk kami selalu melihat kemurahan Tuhan yang masih berlaku sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan kami Tuhan, dalam keseharian hidup kami, apapun keadaan kami, biar hanya Engkau saja yang ditinggikan. Biar kami hanya boleh mengingat akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu Tuhan, biar saat ini kami mau menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Kami mau mengatakan bahwa Tuhan Engkau Allah yang baik. Semua karena kemurahan Tuhan kita boleh ada saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, biar kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Semua karena berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
selalu kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari katakan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Yesus. Apapun kondisimu saat ini, apapun keadaan kita saat ini, biar kita ucapkan syukur pada Tuhan, karena Dia Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Mari angkat suara, sembah Dia, sembah Dia. Pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kekasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang
mati bagi kami. Engkau yang bangkit bagi kami. Engkau kemenangan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami selalu melihat itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang sungguh baik. Mari dengan penuh sukacita. Dialah Allah penyelamat kita, Allah kemenangan kita. Amin. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biar sekali lagi kita boleh katakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik. Biar seumur hidup kami Tuhan, kami persembahkan puji-pujian, kami persembahkan sembah kami untuk Engkau Tuhan. Karena Kau Allah yang baik, Allah yang mulia, Allah yang mengasihi kami.
dengan segenap hati, katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan lagi, Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau terus belajar mengasihi Tuhan, menundukkan hati kami di hadapan-Mu dan dalam kehidupan kami. Khususnya di masa-masa sulit ini, terima kasih Tuhan masih terus berbicara kepada kami. Di masa-masa sulit ini Tuhan masih terus memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan Tuhan menasihati kami. Memimpin menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang terus menyucikan, menguduskan hidup kami. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, hati kami sudah terbuka untuk diajar oleh Tuhan. Karena itu berbicaralah Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing, kami menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan ya, kita harus selalu bersyukur seperti lagu dari awal saya ikutin. Semuanya lagu mengajak kita untuk berterima kasih. Semua nyanyian pujian kita mengajak kita bersyukur, berterima kasih dan mengembalikan segala pujian syukur kepada Tuhan. Itu sangat saya setuju. Sebab bagaimana kita bisa mengiring Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan firman-Nya, bagaimana kita bisa bertarung menyangkali diri kita kalau ngucap terima kasih saja nggak bisa. Orang yang bersyukur kepada Tuhan lah yang mampu menyangkali dirinya. Kalau enggak yang ada sungut-sungut. Nah, saudaraku, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat dari bagian firman Tuhan. Kita mulai dari Roma pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-19 dengan tema kita hari ini adalah ketidaktaatan sumber masalah. Ya, jadi ketidaktaatan sumber masalah. Kita mulai dari Roma pasalnya yang ke-5 ayat 19. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudaraku, kata ketidaktaatan, ya, ketidaktaatan di sini saudaraku artinya meleset dalam mendengarkan. Diterjemahkan dari parakoe atau akar katanya parakuo. Ya, artinya meleset dalam mendengarkan, menolak mendengarkan. A hearing miss gitu. Atau tidak ingin mendengarkan. Jadi kalau kita bicara ketaatan, ternyata itu dikaitkan dengan telinga. Sama ketaatan pun begitu saudaraku. Jadi ketaatan itu sama dengan apa? Memberi telinga, memberi hati untuk mendengar. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak memberikan telinga kita untuk mendengar? Yang kita dengar apa? Firman Tuhan. Waktu saudara baca Alkitab sendiri di rumah, benarkah kita mendengarkan? Sering sekali hanya cuma baca, itu tidak mendengarkan. Sehingga tidak heran iman kita tidak bertumbuh sebab kita tidak melakukan firman. Sebab hanya melakukan firman Tuhanlah iman kita bertumbuh. Iya, gak ada yang lain, percaya deh. Ya, pujian penyembahan ada tempatnya. Pujian penyembahan, yes, ada tempatnya. Tapi kiranya pujian penyembahan itu menolong kita, mendorong kita. Untuk apa saudaraku? Melakukan firman. Makanya lagu itu anak sekolah minggu itu loh. Ada lagu anak sekolah minggu itu. Begini dia, lagu lama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sama-sama yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Setiap orang membaca kitab suci, bermuara atau berakhir di mana saudaraku? Berakhir melakukan. Sebenarnya anak-anak sekolah minggu kita itu ya, kalau terus seperti ini diajar, mereka itu pasti akan bertumbuh dewasa saudaraku. Jadi ingat ya, bicara ketidaktaatan atau bicara taat itu dari sini telinga.
memberi diri mendengarkan. Jadi ketidaktaatan itu berarti tidak memberi telinganya untuk mendengarkan. Dia menolak untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti hari ini Bapak Ibu di rumah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Benarkah kita menerima? Benarkah kita serius memberikan telinga kita? Ayo diperbaiki. Jangan karena kita di rumah kadang-kadang jadi kelewat santai. Jangan sampai lagi dengar firman Tuhan ada kacang di sini. Ya kan? Gitu. Lalu, tolong bikin kopi dulu sambil dengar khotbah pakai kacang, asik ini. Atau ada roti bakar kah? Kita bukan bicara soal salah atau enggak salah ya. Tapi cobalah kita pikirkan. Ini firman Tuhan kira-kira tepat enggak sih? Kalau menurut saya kurang pas ya. Ya khotbah paling 40-45 menit. Ya sabarlah. Habis itu baru udah selesaikan semuanya. Ada 10 jenis makanan di rumah. Hajar. Supaya apa? Kita belajar memberi telinga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Tuhan tidak mau kita tidak taat. Tuhan mau agar kita mentaati. Tuhan mau agar kita manusia memiliki ketaatan. Tuhan merancang kita sejak awal. Yeremia 29 ayat 11 itu jelas. Bahwa rancanganku yang ada padamu adalah rancangan damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan. Tidak ada rancangan kecelakaan padamu. Tidak ada dalam kamusku kata Tuhan untuk merancangkan yang buruk padamu. Tidak ada. Itu jelas terlihat kalau kita membaca Alkitab kita. Kejadian pasal pertama, kejadian pasal kedua. Rancangan Tuhan itu perfecto. Sempurna. Tuhan melihat semuanya baik. Tuhan melihat semuanya baik. Artinya apa? Tuhan gak ada yang merancang yang buruk. Bahkan hari itu suara singa, suara serigala. Gitu kali suara serigala ya. Bagi manusia saat itu, haleluya, nggak ketakutan. Tapi sekarang kita dengar suara serigala, ketakutan. Coba, aneh kan? Aneh saudaraku, aneh. Jadi Adam pun mendengarkan suara singa, suara bebek, suara ambing, suara semuanya. Itu sebuah keharmonian, sebuah keindahan. Gak ada nada ketakutan di situ. Datang ular kemari kita lari semua hari itu. Gak ada kita takuti. Mau ada singa kayak, mau ada apa kayak, mau ada ular kayak, gak ada. Bukan menjadi sebuah ketakutan karena yang ada sejahtera, damai sejahtera itu rancangan Tuhan. Jadi tidak ada saudaraku. Tapi kok bisa kita sekarang jadi ada masalah banyak ya. Kok bisa ada COVID dan lain sebagainya. Bahkan karena COVID ini orang terdekat mungkin keluarga kita sudah lebih dahulu berangkat. Jadi kok bisa ada masalah ini Pak? Penyebabnya adalah ketidaktaatan manusia itu. Penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Jadi manusialah yang menciptakan masalah. Tuhan gak pernah menciptakan masalah untuk merusak. Gak pernah. Tuhan gak pernah menciptakan masalah bagi kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita yang buat. Karena ketidaktaatan manusia pertama itu, tadi udah kita bacakan, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Itu akarnya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia menolak keindahan yang Tuhan buat. Saya kadang-kadang bingung loh Bu, Pak, saya bingung loh. Tuhan kan menciptakan manusia, diletakkannya di Taman Eden. Bahagia gak saat itu? Bahagia ya bersama Tuhan ya. Saya bingung loh, kok bisa manusia itu menolak ya? Apa kurang bahagia kah saat itu sama Tuhan? Saya juga kadang-kadang kalau saya pikir, saya bingung juga itu. Apa yang kurangnya kebahagiaan saat itu? Mereka ini manusia yang tak berdosa. Lalu hidup bersama-sama Allah setiap hari. Kok bisa ya? Apa kurang senang ya? Apa kurang nikmat ya bersama Tuhan saat itu? Sehingga mau mencoba mencari di tempat yang lain. Saya juga bingung loh. Kadang saya merenung, oh Tuhan. Mereka itu tanpa dosa loh. Kok bisa memilih ya? Apa yang kurang dari Tuhan saat itu ya? Apalagi kami ini Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah punya cacat karakter, lalu bertobat lahir baru, lalu bersekutu dengan Engkau. Waduh, potensinya bisa lebih kencang juga nih. Saat itu aja mereka belum berdosa, belum ada campur-campur tangan yang lain, belum ada kecacatan karakter dalam dirinya. Nah tentu ini menjadi satu pembahasan yang agak panjang, agak lumayan panjang.
Tapi saudara coba bisa renungkan sendiri, kok bisa ya? Manusia pertama itu kok merasa kurang nikmat ya? Kok merasa kurang bahagia ya bersama Tuhan di Taman Eden ya? Nah, tentu panjang penjelasannya. Penjelasan sederhananya adalah karena mereka membuka telinganya buat yang lain. Dari yang lain, dia membuka telinganya dari sumber yang bukan kebenaran. Ya paling tidak itulah jawaban pendeknya. Sehingga sumber yang dari luar yang bukan kebenaran itu menguasai hati dan pikirannya. Sehingga itu menghasilkan kehendak. Karena pikiran perasaan itu menghasilkan kehendak, saudara. Makanya hati-hati saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku, ketidaktaatan manusia itu mengubah arah, mengubah motivasi. Ada orang pelayanan motivasinya bukan memuliakan Tuhan. Kita tidak heran. Itu semua bermula dari ketidaktaatan itu membuat kita cacat karakter. Sehingga bisa selalu tarik menarik. Makanya Paulus berkata di dalam diriku ini ada hukum lain yang mencoba menjauhkan aku dari Tuhan. Itulah Adam manusia yang lama istilahnya. Bapak Ibu, ternyata ketidaktaatan manusia pertama itu memberi dampak yang sangat besar. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh ciptaan. Kepada seluruh ciptaan, saudaraku. Itu kita bisa membaca misalnya di dalam Kejadian pasal 3, ya sudah kita saudara baca. Baru di Roma pasalnya yang ke-8 ayat 22 saya baca. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-22 ini mengatakan begini, saudara. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nanti saudara bisa lengkap baca itu. Jadi seluruh ciptaan, saudaraku, atmosfer kita pun bisa jadi menipis. Semuanya kena. Semuanya kena, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Intinya tidak ada dari ciptaan, ya tidak ada dari semua yang diciptakan Allah, tidak kena dampak karena ketidaktaatan itu. Semuanya jadi kena, saudaraku. Tetapi yang dimaksud ciptaan di sini tidak termasuk ciptaan yang di sorga. Sebab nggak ada data. Memang dulu Lucifer pernah memberontak dan sepertiga dikatakan dia terseret. Lalu setelah itu malaikat-malaikat ciptaan yang lain nggak ada terpengaruh akibat dosa yang dilakukan oleh Lucifer. Kalau Adam berdosa semua manusia kena. Nah itu bedanya, nggak ada data dalam Alkitab. Yang jelas yang kita bahas adalah ciptaan yang di tempat yang terlihat. Yang Tuhan ciptakan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam dunia ini banyak sekali keluarga misalnya sangat dirusak. Berdampak buruk budaya, dalam seksualitas, saudaraku, seks di luar nikah, seks bebas, perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu akibat dari ketidaktaatan manusia itu. Iya. Makanya bisa ada KDRT, perceraian, itu semua dampak. Dalam bisnis, olahraga, seni, politik, bayangin tuh. Politik, pembuat kebijakan, ya dia buat kebijakan untuk kepentingan dirinya. Aduh capek deh gitu. Ada kemandulan juga, itu semua akibat ketidaktaatan manusia itu. Akibat ketidaktaatan dari manusia pertama sehingga memiliki potensi orang juga tidak memiliki anak. Ya puji Tuhan di dalam Kristus punya anak atau gak punya anak dari persoalan. Tapi bisa terjadi seperti itu karena ketidaktaatan itu, saudaraku. Kelahiran yang cacat, ABK, anak berkebutuhan khusus, aduh. Kalau ada di antara Bapak Ibu anak ABK, anak berkebutuhan khusus, ya seperti autis misalnya, cukup melelahkan. Tapi kalau Tuhan berikan kita anak, itu adalah berkat sekalipun dia ABK, anak berkebutuhan khusus, itu adalah berkat bagi saudara. Kalau saudara menolak itu sebuah kejahatan, saudaraku. Perbudakan yang kuat memperbudak yang lemah, kesemena-menaan yang kuat berbuat semena-mena terhadap yang lemah. Aduh mengerikan, saudaraku. Pola makan kita pun kena, nggak bagus pola makan maksud saya. Jadi seluruh lini kehidupan terkena dampak dari ketidaktaatan itu, saudaraku. Dan akhirnya nanti masuk kepada kebinasaan kekal bagi yang nggak bertobat. Nah saudara-saudaraku, coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan bahwa dunia yang kita hidupi sekarang, ini bukanlah dunia yang dirancang Tuhan. Bukan seperti dunia yang kita hidupi sekarang ini yang dirancang Tuhan, bukan seperti itu. Bukan. Dan bersyukurlah saudara dan saya berada dalam Kristus Yesus agar kita bisa dikembalikan kepada rancangan
semula yang Tuhan rancangkan itu. Nah, coba kita lihat misalnya fakta-fakta atau data-data Alkitab. Akibat ketidaktaatan, first disobedience. Ketidaktaatan manusia pertama itu, saudaraku. Inilah ketaatan yang pertama kali yang memberi dampak kepada semuanya, saudara yang terkasihi. Itu dengan segera kita bisa melihat. Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 16 itu langsung sudah disampaikan di situ akibatnya. Apa itu? Suami menguasai istri. Istri mau menguasai suami. Sehingga suami istri saling mendominasi. Tidak heran keluarga kayak neraka ribut melulu. Manusia diciptakan itu untuk mengasihi, bukan untuk menguasai. Tapi sering sekali manusia mau menguasai sesamanya. Yang dikuasai itu menurut Alkitab adalah ciptaan. Taklukkan, kuasai ciptaan, bukan manusia. Tapi zaman now, gak puas dia. Kalau gak menguasai orang lain, bukan cuma itu, saling makan. Bayangin itu. Harusnya kita mengasihi, kita dipanggil untuk mengasihi. Itu rancangan awalnya. Berubah menjadi menguasai. Mengerikan saudaraku yang dikasih itu kan. Kejadian pasal 4 kita lihat langsung dampaknya. Seorang kakak membunuh adik, Kain membunuh Habil. Kemudian poligami pertama itu Lamek. Dialah bapak poligami pertama. Coba bayangin. Yang sekarang ini ikut-ikutan. Ini fakta Alkitab yang begitu dekat saudara yang dikasihi Tuhan. Pasalnya yang ke-6 kalau saudara membaca, kecenderungan hati manusia jahat semata-mata. Kemudian apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan? Akhirnya manusia menjalankan satu kehidupan yang rusak. Sehingga sampailah dalam pandangan Tuhan, kejahatan manusia sudah mencapai puncaknya. Akhirnya Tuhan memutuskan menghancurkan dunia dengan air bah. Hanya satu keluarga, Nuh, diselamatkan Tuhan. Itu kejadian pasal 6, 7, 8 kan. Yang mengherankan dari manusia ini adalah inilah kita manusia tidak mudah untuk berubah. Kejadian pasal 11, manusia ngulah lagi. Sudah di depan mata mereka kan turun-temurun pasti mendengar informasi. Di mana Tuhan pernah menghancurkan dunia ini dengan air bah. Kejadian pasal 11, ngulah. Mereka bikin menara Babel. Untuk apa saudaraku? Karena mereka mau merasa bisa menjaga diri sendiri. Mereka mau menciptakan Allah bagi dirinya sendiri, yaitu dirinya. Aku bisa tanpa siapapun. Mari kita bisa tanpa Tuhan. Kita bisa tanpa Tuhan. Mari kita buat menara. Mencari nama. Bayangin saudaraku. Sombong. Baru aja kejadian pasal 6, 7, 8 itu. Dan mereka tahu itu. Betapa solidnya. Betapa tidak mudahnya mereka. Untuk berubah yaitu manusia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita terus melanjutkan kejadian pasal 19 saudaraku. Penghancuran Sodom dan Gomora. Disitulah homoseksual pertama kali. Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-5 kalau saudara baca saudaraku. Ketika dua pria itu ke rumah Lot mau menyampaikan penghukuman Sodom dan Gomora. Lalu orang Sodom dan Gomora mereka datang semua ke rumah Lot. Lot, mana itu orang sok suci itu mau menghakimi bangsa kita. Keluarkan mereka. Keluar, apa bahasanya? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, bawa mereka keluar supaya kami pakai dia. Itu Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya soft, lembut, supaya kami pakai. Tapi kalau kita lihat dari terjemahan misalnya, terjemahan NIV aja bahasa Inggris. Bring them out to us so that we can have sex with them. Bayangin tuh. Laki-laki mau laki-laki. Makanya si Lot, dia bilang gini, aduh tolonglah, hargailah aku, hargailah tamuku. Mereka itu tamuku loh, oke. Aku punya 2 putri yang belum pernah dijamah oleh laki-laki. Nih kuserahkan sama kalian. Perbuatlah. Gak mempan. Karena mereka gak butuh perempuan. Rata-rata mereka itu. Dan lo tahu itu. Orang tua mana yang menyerahkan putrinya. Aduh. Tapi kan dia tahu. Itulah homoseksual pertama kejadian pasal 19 saudaraku. Orang kenal sekarang dengan LGBT. Ada tambah Q lagi sekarang. LBTQ.
Macam-macam ya, itu mengerikan sekali saudaraku. Jadi intinya manusia itu berpusat pada dirinya sendiri. Paulus mengatakannya manusia menjadi cinta diri, individualistis, inilah yang merusak semua lini kehidupan. Baik keluarga, pelayanan, semuanya. Kalau ada individualistis, egois di situ, itulah perpecahan. Itulah perpecahan, itulah kehancuran, itulah ketidakteraturan. Makanya saudaraku, kita harus hancurkan dari dalam diri kita ini. Hasrat-hasrat yang ingin dipuji. Ada tuh lagu, ini kunci A minor kalau nggak salah ya. Agak bosa sedikit ya, bosa salah. Beriku hati, tuk tidak ingin dipuji. Bosan saya, beriku hati, tuk tidak ingin disembah. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji-puja. Tuhanku, ya Rajaku. Pasti belum berdengar lagunya kan? Makanya saudaraku, sang pencipta lagu ini dia tahu bahaya. Cinta diri itu bahaya, ingin dipuji itu bahaya. Makanya dia ciptakan lagu Tuhan. Berikanlah aku hati yang tidak ingin dipuji. Apapun yang kuperbuat, sebaik apapun yang kubuat, beri aku Tuhan hati yang tidak ingin dipuji. Karena pujian hanya bagi Tuhan. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketidaktaatan manusia itulah menciptakan fakta-fakta di atas. Atau kenyataan di atas yang saya sampaikan tadi saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi bagaimana sekarang saudaraku yang terkasih? Kalau itulah dia faktanya, bagaimana sekarang? Nah kita bersyukur. Di dalam Roma, kita kembali di Roma tadi ya, kita mulai dari situ toh. Roma 5 ayat 19 tadi dikatakan begini. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Nah lanjut, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah kita bersyukur. Adam pertamalah mengakibatkan kehancuran. Lalu Tuhan Yesus yang Alkitab berkata dalam 1 Korintus, dia disebut Adam kedua. Oleh ketaatan satu orang, ketaatan Tuhan Yesus Kristus, makanya semua orang menjadi benar. Dan semua orang yang menerima Yesus itu, kita menjadi orang benar. Kita dimungkinkan untuk tidak hidup secara individualistis. Tapi kita hidup bagi kemuliaan Bapa. Kita hidup untuk orang lain saudaraku. Itulah yang disebut dengan rendah hati itu. Itulah yang disebut dengan rendah hati itu saudaraku. Ketaatan akibatnya adalah hidup yang kekal. Kasih Kristus mengalahkan kuasa ketidaktaatan itu yang merusak semua ciptaan tadi. Keluarga kita yang hancur-hancuran itu bisa dipulihkan. Ketika sama-sama kita memberikan Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Nyanyi lagi nih kan. Ini saya bisa satu album nih soalnya. Ini kunci C coba. Ini kayak 3/4. Ini tadi di mobil sama istri kita dengar. Ya kan? That I know the man who cares. Itu aja. I know the man who can. Kita tahu, aku tahu ada satu orang yang bisa. Ada banyak keluarga hancur. I know a man who can. Ada satu pribadi yang bisa memulihkan saudara. Makanya dimulai dari apa? Mulai dari mendengarkan. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Dengarkan Tuhan yang berbisik padamu. Dan lakukanlah, itulah jalan pemulihan itu. Jangan keraskan hati lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan keraskan hati lagi. Jangan keraskan hati lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kita pun saat ini, kalau kita punya banyak persoalan, ada banyak permasalahan, ceklah. Itu semua akibat ketidaktaatan. Gak ada damai di hatimu, itu karena ketidaktaatan kepada firman. Itu sudah pasti.
Kalaupun ada orang punya masalah misalnya, jadi dia ada masalah sakit penyakit, ekonomi, padahal dulu bagus, padahal dia tuh mengasihi Tuhan, pasti Tuhan punya maksud pada dia. Iya. Contoh kayak Ayub. Ayub itu yang muji Tuhan, bukan orang lain yang muji. Tapi Tuhan yang memuji Ayub. Ayub bilang gini kepada iblis, "Iblis, kamu lihat gak hambaku Ayub? Keren dia." Tuhan bilang dia takut Tuhan, dia saleh, menjauhi kejahatan, dan takut Tuhan, saleh, menjauhi kejahatan, dan jujur. Ada 4 karakter yang dipuji Tuhan. Coba bayangin. Kita dipuji Tuhan gak kira-kira hari ini? Gak tahu deh. Apa salahnya si Ayub? Tuhan puji dia dengan 4 karakteristik tadi. Tapi 10 anaknya mati, semua hartanya habis, penyakitan dirinya, pasangan hidupnya yang diharapkan membantu, mensupport juga tidak mensupport. Habis, bis. Tuhan punya maksud sama Ayub. Tapi coba kita baca dalam Alkitab. Berapa sih orang saleh yang menderita banget kayak gitu? Sedikit kayaknya. Artinya apa saudaraku? Kalaupun Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud. Di masa Covid, di masa Corona ini, Tuhan punya maksud. Saudara menderita, saudara susah, makin kering, diberhentikan dari pekerjaan, penghasilan menurun, dan lain sebagainya. Pasti semuanya ada makna. Amin. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, itu ada maknanya. Nggak mungkin tidak bermakna. Makanya temukan maknanya bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dimulai dari memberi telinga. Ketika kita terus memberi telinga akan firman Tuhan. Terus kita menggumulkan. Disitulah kita akan menangkap. Oh, ini toh maksud Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita sekarang di dalam Kristus sudah menjadi manusia baru. Tapi potensi ketidaktaatan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Karena ada satu musuh yang paling besar. Yaitu daging kita ini. Diri kita sendiri. Itulah musuh yang paling mengerikan. Bukan kuasa-kuasa kegelapan. Bukan. Diri kita sendiri. Itu musuh yang paling mengerikan. Yang paling berat. Orang lain gak bisa mendeteksi. Itu kedalaman hati kita. Gak ada yang bisa mendeteksi. Makanya Alkitab berkata betapa liciknya hati. Coba kunci G brother, 1414 aja kayak penyembahan gitu. Kami sembah Tuhan, kami muliakan Tuhan. Dalam ibadah seperti ini pun gak ada yang tahu. Bisa juga kelecikan manusia itu saudaraku. Sebenarnya apa? Mencari pujian, biar didengarkan gini, biar dia lihat dia rohani. Gak ada yang tahu itu. Makanya saya katakan musuh kita yang paling berat, yang paling mengerikan itu diri kita. Kami sembah Tuhan, tiada yang sepertimu. Mungkin orang melihatnya, enak sekali suasananya ya. Aduh nikmat sekali loh suasananya. Ketika kulihat dia mengangkat tangannya, memperdengarkan nyanyian penyembahan. Tapi belum tentu juga loh. Gak ada yang tahu soalnya. Nah kita belajar setulus-tulusnya. Tapi ingat hati kita itu. Kita sendirilah cek, gak usah kita ngurusin orang lain. Kita melihat kedalaman hati kita, saudaraku. Kalau hari-hari kita tidak memberi telinga untuk mendengarkan firman. Hari-hari kita tidak memilih taat kepada Tuhan. Mana mungkin ketika kita dalam ibadah langsung tulus. Mana mungkin tiba-tiba. Ketulusan itu bagaimana bisa tercipta tiba-tiba. Itu hanya faktor eksternal. Karena mungkin ada pemimpin pujian, singer, lalu menaikkan pujian. Dan kita tergetar, oh iya ya Tuhan. Itu sementara, gak permanen. Begitu keluar satu langkah dari pintu gereja, udah hilang. Kenapa? Karena hari-harinya gak taat. Taatnya cuma di gereja. Dengar khotbah, oh iya ya Tuhan, amin Tuhan gitu. Jadi gak kebentuk dia. Dimulai dari mendengarkan. Kayak lagu sekolah minggu tadi itu kan. Iya saudaraku yang dikasih itu kan. Jadi Bapak Ibu itulah sebabnya. Karena kita punya potensi untuk tidak taat. Walaupun kita sebagai orang percaya memiliki Kristus. Memiliki Roh Kudus di hati. Kalau kita tidak memelihara, tidak menjaganya. Kita juga bisa tidak taat saudara. Makanya Paulus sang rasul yang hebat itu pun dia dengan jujur mengatakannya. Di dalam Galatia pasal yang kelima itu mulai ayat 16.
Keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Bahkan dengan kejujuran ya, saya membaca ini, aduh Rasul Paulus ini jujur banget ya. Dia gak malu loh ngomong gitu. Dia gak malu dibilang gak rohani. Ya saya baca ya, dia bilang begini di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di dalam kitab Roma lebih jelas lagi sebenarnya. Nah ini dia menyampaikan secara umum. Tapi dalam kitab Roma pasal yang ke-7, Paulus dengan jelas sekali. Apa yang baik gak kulakukan. Malah apa yang tidak baik, malah itu yang kulakukan tuh. Fair banget, dia jujur sekali sebagai seorang rasul yang hebat. Paulus mau mengatakan saudaraku betapa apa. Itulah namanya pergumulan Kristen. Sekalipun kita berada dalam Kristus. Bukan berarti ada Roh Kudus di hati, ada Injil di hati, ada Kristus di hati. Tidak otomatis membuat kita menjadi orang baik-baik di hadapan Tuhan. Tidak otomatis membuat kita jadi rohani. Tidak ada bagian kita. Makanya diperintahkan kepada kita. Hendaklah engkau apa? Penuhlah dengan roh. Berarti ada bagian kita kan. Kalau dia kata perintah berarti ada bagian kita. Iya, misalnya perintah dalam Kolose pasal 3 ayat 5 kita diperintahkan matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Kalau itu perintah dikatakan kepada kita maka ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ya kita harus berusaha mematikan. Mematikan di situ maksudnya apa? Membuat tidak berdaya. Matikanlah segala yang duniawi. Yang namanya yang duniawi, yang namanya dosa Bapak Ibu. Selama kita di bumi ini tak akan mati-mati. Selama bumi masih ada, akan tetap ada hal yang duniawi, dosa. Nggak mungkin mati dia, mau ditengging juga dosa nggak pergi-pergi. Tetap ada dalam dunia ini. Yang mati itu, kata Paulus adalah kita yang mati. Makanya Paulus bilang, demikianlah hendaknya engkau memandang dirimu, bahwa engkau telah mati bagi dosa. Jadi kita yang mati bagi dosa, bukan dosanya. Dosa kagak mati-mati. Dosa kagak mati-mati. Amin. Sesekali ke pemusik lah kan. Iya, dosa itu gak mati-mati, kita yang mati. Gitu cara menang akan dosa, kita harus mati bagi dosa. Sehingga datang godaan dosa, kiwir, kita udah mati. Tapi kalau kita masih hidup dosa, gitu. Sekali lagi, langkah awalnya di mana? Memberi telinga. Gak ada yang lain. Ini saya pelajari baik-baik dan dari pengalaman kehidupan saya lah. Kalau hitung-hitung saya udah terjun melayani Tuhan ya 31 tahun lah. Jadi saya renungkan kenapa sulit bertumbuh ya. Kenapa begini ya. Pelajari lagi, renungkan lagi. Pelajari lagi dari Alkitab kita. Coba renungkan lagi. Aku lihat kehidupanku. Aku lihat orang-orang teman-teman sepelayanan di sekelilingku. Aku lihat juga senior-seniorku. Aku perhatiin semuanya. Akhirnya simple jawabannya. Tapi yang simpel inilah yang dilupakan. Apa itu? Memberi telinga. Saya ulangi lagi biar lebih jelas ya, memberi telinga ya. Baca Alkitab nih di rumah. Misalnya Kejadian pasal, anggaplah dia lagi baca Galatia 5 ayat 1 misalnya. Baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah waktu lagi baca itu benar gak kita memberikan telinga kita kepada firman itu? Itu kata kuncinya. Kalau kita serius memberi telinga, pasti firman itu memberkati kita, menghantam kita, dan membuat kita menangis. Karena Alkitab berkata, firman itu cermin. Ibarat inilah cermin itu saudaraku, inilah firman cermin. Nah kita lihat waktu kita baca, aduh Tuhan kok jelek sekali saya. Aduh Tuhan, aduh kok masih sombong ya. Aduh kok gampang emosi sih Tuhan, baca terus. Itu ditunjukin semua, itulah firman cermin. Yang herannya banyak kita bercermin di rumah. Aduh ada jerawat nih. Nah serius banget dia bagaimana menyembuhkan jerawatnya. Uang banyak pun habis dia gak takut. Tapi ketika dia bercermin melalui firman. Aduh kok ada jerawat rohani. Anggaplah jerawat rohani lah ya udah ngerti maksud saya ya. Udahlah. Nah serius dah. Ini yang
Ya kalau sedikit bersaksi Bapak Ibu di rumah ya. Kalau Ibu Gembala kita di sini dan beberapa rekan pelayan tahu dari tadi. Saya lagi kambuh sarap kejepit. 2 hari lalu gitu, kadang-kadang Bu ya, jujur ya Bu ya, ada juga mau menyerah gitu. Udahlah gantiin aja lah gitu. Ntar kalau berdiri jatuh lo gimana, tambah parah lo. Ada godaan-godaan begitu. Jadi waktu Pak Eliezer telepon saya, bisa gak Pak? Saya hitung-hitung, Sabtu ya, tanggal sekian. Bisa lah, bisa. Walaupun jalan kemarin tadi, kayak kakek-kakek umur 70-an kan. Aduh, tadi pagi juga pas bangun, hampir kena. Terus pegang. Aduh, jam bergerak aduh, sakit. Jadi saya ngomong diri sendiri. Tunggu, cari posisi. Diriin. Tapi memang ya, nafas itu banyak sekali perannya ya. Hebat loh nafas. Tahan nafas. Jalan keranjang. Mau nidurin aja setengah mati. Tadi saya dengar Ibu Gembala ternyata punya pengalaman yang sama. Pasti Ibu Gembala kita bisa membayangkan gerakan-gerakan saya. Di mana letak sakitnya. Pas mau tidur. Begitu lurus kayaknya baru. Baru di rumah ada yang saya bikin hangat-hangat itu ya. Ada tinggal colok ke listrik, ada ranjang-ranjang hangat gitu. Sekian derajat dah. Udah. Nah, baru saya mandi. Siap-siap tak. Ming, ya gitu ya. Nah, jadi istri saya jadi pahlawan. Semuanya saudaraku. Dari maaf saudaraku ya, namanya suami istri kan ya. Dari bukain celana, mandiin, pakein celana, udah semua dia lah. Jadi she is my hero. Iya, steering wing kita jalan. Di mobil juga turunin, cekrek. Nah itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang mau saya coba pesan sampaikan? Ya itulah hidup. Kita kena dikit aja. Itu lumbar 45. Saraf itu kecil. Hanya dikit aja kesentuh. Langsung. Betapa rentannya kita manusia ini Pak Bu. Udah jangan nakal lagi kita ya. Mulailah beri telinga sungguh-sungguh. Kayak saya gini apa coba. Kalau sampai partek lumpuh apa lagi misalnya. Tapi saya minta Tuhan ya, saya sehat 80 tahun ke atas. Kalaupun saya sekali kambuh, no problem lah, saya tahankan. Saya tetap setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Intinya, jangan berdosa lagi saudara. Kembali ke COVID. COVID ini bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Bisa membuat Tuhan rasa hambar. Tuhan, 18 bulan kami COVID. Gak tahu Tuhan, 1 bulan COVID aku udah dipecat dari pekerjaan. Udah berjalan 1,6 bulan Tuhan. Gak jelas hidup. Aku di suami Tuhan. Tuhan kan tahu gengsi suami di mana Tuhan. Apa itu pekerjaan. Gak bisa cari nafkah. Rasa hina hidup ini. Rasa gak berarti di rumah. Kau kan tahu Tuhan kenapa kau izinkan. Bapak Ibu aku tahu itu. Oh Bapak saya tahu itu berat banget. Jujur ya saya pun gak bisa kasih jalan keluar. Gak bisa. Yang saya mau katakan cuma satu aja. Tetaplah bertekun. Tetap jangan berdosa. Jangan keluar dosa dari kata-kata kita kepada Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Selalu akan ada pertolongan Tuhan. Pegang teguh itu. Itu yang penting. Makanya istri yang di rumah lihat suami merasa diri gak berharga. Karena pekerjaan pun akhirnya gak jelas. Beri semangat ya Bu. Jangan, Papa sih gimana sih? Papa kan kepala rumah tangga. Mana nih kita mau beli ikan asin aja susah. Beli tahu tempe susah. Gitu. Jangan digituin lah. Tambah stres dia. Kami suami itu ya disitulah pride kami. Prestis kami di situ. Kami sebagai suami karena misalnya diberhentiin kerja. Ya habis sudah hidup ini kayak runtuh rasanya. Tapi kan kita tahu itu bukan segala-galanya kan. Jadi saling mensupport lah di rumah. Kiranya COVID ini membuat kita makin banyak berdialog dengan anak-anak di rumah kan gitu. COVID ini banyak menciptakan masalah di rumah bisa. Karena misalnya nih contoh. Seorang ibu dia pekerja juga. Biasanya pagi jam 7 udah berangkat kerja. Sekarang WFH.
Jadi 2 kerjanya. Lagi kerja di komputernya mungkin Zoom, tiba-tiba anaknya nangis. Mama! Kalau waktu masih kerja kan, Mama! Dia gak dengar kan. Ada yang ngurusin kan. Nah sekarang double. Nah gimana caranya? Ya pintar-pintarlah, cerdas-cerdaslah. Anak tidak terbengkalai, pekerjaan tidak terbengkalai. Bisalah diatur. Nah itu bisa membuat ribut loh. Apalagi, Pak pegang dulu dong. Aduh gimana aku bisa. Ini lagi meeting sama bos nih katanya. Aku gak bisa loh ganti popok, aku gak ngerti. Gimana cebok kita gak ngerti. Ya cobalah Pak, aduh kamu aja sebentar tinggalin aja matiin video. Bisa bikin rusak loh. Tapi kalau kita memberi telinga kepada Tuhan selalu, pasti ada hikmat. Pasti hati kita dihancurkan oleh Tuhan. Gak ada kesombongan. Jujur saudaraku, saya di sini ada istri saya. Saya melihat diri saya udah mulai menghancurkan terus, akan saya hancurkan terus. Aduh suami itu ya, aduh gengsinya tinggi. Gak bisa dibilangin juga kita suami ini kan. Halo suami. Susah dinasihatin, kadang-kadang dikasih tahu masukan. Mungkin dia gak balas, tapi dalam hati ya. Tapi saya ngerti sekarang. Inilah namanya ketidaktaatan yang menghancurkan kita. Makanya saya saudaraku, saya hancurkan. Kalau dulu aduh sulit, kalau sekarang saya bisa memeluk istri saya. Kalau dulu gak bisa Bu. Gak bisa. Gak bisa. Angkuhnya bukan main. Gak bisa mau pegang tangan yang, aduh gak bisa. Kenapa? Dari dulu saya tidak memberi telinga terhadap firman Tuhan. Tentang keluarga seperti apa, kepada menghadapi pasangan seperti apa. Gak pernah saya beri telinga saya cuma hafal ayatnya. Efesus 5 ayat 25, hai suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, memberikan nyawanya. 1 Petrus pasal 3 ayat 7, hai suami hormatilah istrimu sebagai yang lebih lemah, teman pewaris, kasih karunia. Hafal ayatnya, tapi saya tidak memberi telinga. Makanya gak bisa taat. Makanya hasilnya rusak di rumah, rusak di luar, rusak di mana-mana rusak. Akhir kata lah ya, akhir kata saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semuanya akan dihancurkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata di 2 Petrus pasal 3. Ya, 2 Petrus pasal 3, ini satu ayat yang tentu di telinga Bapak Ibu sudah tidak asing ya. Pasti populer sekali ayat ini. Dikatakan begini, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian rupa, bahwa semua akan dihancurkan kok. Makanya kalau kita gak pilih taat mengerikan. Nah, dikatakan begini ya, jadi segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Nah jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini dia. Betapa kita harus memberi telinga kita akan firman Tuhan. Nah, semoga kebenaran ini mengingatkan kita, mencerahi kita, menyucikan kita, mengembalikan kita. Mungkin karena kita sudah mulai jauh, dikembalikan lagi. Karena hanya firman yang bisa mengembalikan kita. Akhirnya saudara mengalami hati yang selalu bersyukur. Bisa nyanyi kayak tadi. Mungkin saya coba nyanyi. Waktu tadi ibu nyanyi tadi itu ya. Langsung saya ambil HP saya ketik. Saya takut nih judulnya. Saya mau nyanyiin nanti. Waktu saya melayani saya mau pakai lagu itu. Tuh sebentar ya. Ini lagu lama banget. Zaman saya dulu pernah jadi worship leader. Ini lagu yang sering saya nyanyiin waktu saya WL dulu. Itu Yesus kau sungguh baik. Boleh dong? Boleh dong? Yuk rame-rame yuk biar kita tutup dalam doa. Iya aduh. Ini lagu udah lama banget saya pikir. Hati saya terangkat. Memuji Tuhan waktu nyanyi ini tadi. Mudah-mudahan saya hafal ya. Dibantu ya Bu. Dibantu ya Bu ya. Yesus kau sungguh baik ini. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus
Ku cinta kau selamanya, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Ku cinta kau selamanya, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita ulang dari awal. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Mari angkat tangan bersama dari rumah kita masing-masing bersama dengan satu keluarga. Kita mencintai Tuhan, kita meninggikan Tuhan bersama. Katakan pada Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Tuhan. Mari di rumah kita bergandengan tangan bersama-sama, suami istri dan anak-anak dan mungkin keluarga yang lain yang ada. Kita menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami satu keluarga memuji-Mu. Kami satu keluarga memuliakan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu memenuhi keluarga kami. Kami berikan telinga kami bagi-Mu. Kami buka telinga kami bagi firman-Mu. Haleluya. Engkau baik Bapa. Engkau yang punya berkat, Engkau memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Setiap suami makin mengasihi istrinya, istrinya makin mengasihi suaminya. Orang tua semakin mengasihi anak-anak, anak-anak semakin mengasihi orang tua, mertua, cucu, oma, opa. Satu keluarga Tuhan, kami mengasihi Engkau. Satu keluarga kami mulai hari ini memberi telinga kami untuk firman Tuhan. Dan oleh Roh-Mu juga memberikan kami kekuatan melakukan firman Tuhan. Biarlah sukacita kebahagiaan dari Tuhan itu menyertai kita semuanya. Tunjukkan pada dunia ini bahwa Engkau anak Bapa surgawi. Tuhan memberkati usaha pekerjaan buat tanganmu. Tuhan memberkati apapun yang kau lakukan, lakukanlah di dalam takut akan Tuhan. Maka keberhasilan dari Tuhan itu akan menyertai engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.
kalau kita diingatkan agar supaya kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan memberikan telinga kita untuk perkara-perkara yang menjurus kepada hal yang bertentangan dengan kebenaran. Tetapi kita berikan telinga kita untuk firman Tuhan. Semakin kita mengerti dan kita melakukan agar hidup kita boleh terus bertumbuh ke arah menjadi seperti Kristus, seperti visi gereja kita. Dan itu juga yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kita belajar untuk dapat mengasihi Tuhan dengan benar, menghormati Dia, dan kita mau belajar juga meneladani Dia. Amin. Ya, sulit tapi harus. Ya Pak Yudika. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Yudika yang sudah melayani kita. Tuhan Yesus memberkati bersama Ibu yang boleh hadir. Kita bersukacita untuk beliau yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara sekalian yang ada di rumah juga, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya bahwa saudara-saudara semua yang ada di rumah dipelihara Tuhan. Semua sehat, semua bersukacita di dalam Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan dan doa saya setiap hari. Tuhan memberkati semuanya. Ya, kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk lawatanmu kepada kami pada pagi hari ini. Biar kami belajar memberikan telinga hati kami untuk kami boleh semakin mendengarkan suaramu, agar iman kami bertumbuh, kami boleh menjadi seperti Engkau, seperti yang Kau kehendaki. Karena kami tahu kedatanganmu semakin singkat, kami boleh lebih mementingkan perkara-perkara rohani ketimbang perkara jasmani yang akhirnya akan membawa kami kepada kebinasaan itu. Tetapi kami rindu untuk setiap saat kami belajar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah Kau berikan kepada kami pada pagi ini. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Yudika. Biar Engkau juga yang memakai hidupnya menjadi alat yang indah di dalam tangan-Mu. Demikian juga untuk saat-saat ini di mana syaraf kecepetnya kambuh lagi. Tuhan, kiranya Engkau juga tolong, Engkau kuatkan, Engkau jamah juga, dan bagimu juga tidak ada yang mustahil untuk bisa sembuh kembali. Dan dengan leluasa dapat semakin kuat di dalam melayani pekerjaan-Mu. Bersama ibu, bersama kedua anaknya, Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan juga. Apapun yang mereka sudah lakukan, tidak ada yang sia-sia. Kau berkati mereka masing-masing bersama dengan keluarga mereka juga. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Bapa, kami rindukan berkat-Mu, Kau curahkan kepada kami pada pagi ini. Haleluya. Angkat tanganmu saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia itu. Tuhanlah yang maha besar, yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Dia juga yang mencurahkan berkat-berkat rohani, jasmani untuk melengkapi kebutuhanmu. Terima kasih, dan kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus boleh nyata dan limpah kepada saudara-saudara sekalian mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.